Namaku Dika. Setiap pagi, aku sudah duduk di pangkalan ojek, mengenakan jaket lusuh dan helm yang catnya mulai mengelupas. Motorku, Honda lawas tahun 2000-an, suaranya kerap lebih ribut dari mulut anak kecil yang minta jajan. Tapi aku merawatnya seperti sahabat sendiri, karena hanya itulah satu-satunya alat penghasil nafkahku. Aku tinggal di kampung kecil yang terletak di antara dua bukit. Kampung ini tenang, sederhana, tapi kadang lidah warga bisa lebih tajam dari pisau dapur. Apalagi pada orang seperti aku, yang tak punya rumah sendiri, tak punya istri, dan masih menumpang di rumah adik perempuan yang baru saja melahirkan anak pertamanya. "Kapan naik kelas, Kak?" tanya seorang ibu muda yang membawa keranjang belanja di kepalanya, sambil tertawa kecil. Aku cuma tersenyum, walau di dalam hati seperti diremas. Naik kelas, maksudnya naik derajat. Tak jadi tukang ojek terus. Padahal aku punya mimpi. Sederhana saja, punya bengkel kecil di pinggir jalan utama, yang bisa sekalian tempat cuci motor. Aku sudah tahu tempatnya, di ujung kampung dekat jembatan kecil itu. Setiap lewat, aku selalu membayangkan papan bertuliskan, Dika Motor, servis, cuci, ganti oli. Sayangnya, mimpi itu cuma hidup di kepala. Tabunganku lebih sering bocor untuk kebutuhan sehari-hari. Kadang aku harus memilih antara isi bensin atau beli makan. Belum lagi kalau ada penumpang yang minta antar ke tempat jauh, tapi ujung-ujungnya cuma bayar separuh karena kasihan. Tapi aku tidak pernah marah. Aku percaya setiap roda yang berputar akan membawa perubahan, asal aku terus berjalan. Hari itu, aku mengantar seorang bapak tua ke ladang kopi di bukit belakang. Jalannya naik turun, terjal, dan sempit. Tapi aku hafal semua tikungannya. Dalam perjalanan, bapak itu bercerita tentang anaknya yang sudah sukses di kota. Matanya berbinar, sementara aku hanya mengangguk dan menjawab dengan senyum. Diam-diam aku membayangkan suatu hari, ada juga orang yang bercerita bangga tentang aku. Menjelang sore, aku duduk lagi di pangkalan. Tidak banyak yang datang. Sejak ojek online merambah sampai ke pinggiran kampung, pangkalan jadi sepi. Aku masih belum punya ponsel pintar, apalagi aplikasi ojek. Tapi aku tak menyerah. "Mau sampai kapan begini terus, Kak?" tanya Mang Darman, tetua kampung yang kadang memandangku seperti beban. Aku menunduk. Aku tahu mereka semua ingin aku bergerak maju. Tapi bagaimana kalau untuk berdiri saja aku masih tersandung? Di malam hari, saat kampung mulai hening, aku menatap langit dari tikar di halaman rumah adikku. Bulan separuh menggantung seperti sabit menguning. "Ya Tuhan, kalau memang ada jalan lain untuk hidup lebih baik, beri aku petunjuk," bisikku pelan. Aku tidak tahu. Malam itu, doaku didengar, tapi bukan oleh manusia, bukan juga oleh langit yang biasa. Sesuatu sedang menunggu di ujung perjalanan. Dan aku belum tahu bahwa semuanya akan berubah, bukan lewat kerja keras seperti biasa, tapi lewat perjalanan yang tersesat dan tak bisa dijelaskan oleh akal manusia. Hari berikutnya, pagi berjalan seperti biasa. Aku menyalakan motor sambil menguap. Udara pagi masih dingin, embun menempel di kaca spion. Tapi entah kenapa, ada perasaan ganjil di dadaku. Seperti ada seseorang atau sesuatu yang memperhatikanku dari kejauhan. Aku abaikan. Kupikir mungkin cuma perasaan karena semalam aku terlalu banyak berpikir soal hidup. Tapi ternyata, hari itu memang bukan hari biasa. Sekitar jam 2 siang, saat langit mulai berawan dan angin menggesek dedaunan dengan suara lirih, datanglah seorang penumpang yang tak pernah kulihat sebelumnya. Laki-laki, berpakaian serba hitam. Wajahnya ramah, tapi matanya ada sesuatu yang dalam dan kelam di sana. Ia berdiri di dekat pertigaan yang jarang dilalui orang. Aku hampir tak melihatnya kalau ia tidak melambai pelan. "Bisa antar saya ke kampung seberang bukit, Mas?" tanyanya. Aku mengangguk. Kampung seberang bukit itu memang ada, walau aku jarang ke sana. Jalanannya dikenal sunyi dan berliku. Banyak yang bilang pernah melihat bayangan aneh di tengah jalan kalau lewat malam-malam. Tapi karena langit masih terang, aku pikir tak ada masalah.
Kami berangkat. Motor tuaku meraung pelan menanjak bukit yang mulai berkabut. Di tengah jalan, penumpang itu bertanya, "Mas Dika pernah merasa seperti sedang diuji hidupnya?" Aku menoleh sekilas. "Pernah, Pak, tapi ya saya jalani saja." Ia tersenyum samar. "Bagus, terus jalani. Tapi jangan semua ujian kamu anggap biasa-biasa saja." Perkataannya membuatku diam. Aku tak merasa itu cuma omongan basa-basi. Ada sesuatu di nada suaranya yang membuat bulu kuduku berdiri. Sampai di satu titik, ia menyuruhku belok ke jalan setapak kecil, yang katanya jalan pintas. "Lewat sini lebih cepat." "Saya tahu jalannya," katanya tenang. Aku ragu. Jalan itu sempit. Kanan kirinya ditumbuhi pohon-pohon tinggi yang akarnya menjalar seperti ular. Tapi ia terlihat yakin. Dan karena aku ingin cepat pulang, aku mengikuti arahannya. Tapi baru beberapa menit masuk ke jalan itu, motorku tiba-tiba mogok. "Loh, kenapa ini?" kataku sambil mencoba main starter ulang. Tidak berhasil. "Tenang saja, mungkin memang waktunya istirahat dulu," ucap penumpang itu pelan, sambil turun dari motor. Lalu, ia melangkah masuk ke dalam hutan, tanpa menoleh lagi. Aku terperanjat. "Pak, mau kemana?" Tak ada jawaban. Aku berlari mengejarnya beberapa langkah, tapi sosoknya sudah tak terlihat. Yang ada hanya kabut tipis dan suara burung hantu yang entah sejak kapan mulai berbunyi meskipun hari belum malam. Aku kembali ke motor. Masih mogok. Ponselku mati total. Padahal tadi pagi baterainya penuh. Aku mulai panik. Kanan kiri hanya pepohonan rapat. Langit mulai menggelap meski baru jam 3 sore. Suara angin berubah, seperti bisikan. "Masih anggap ini biasa saja, Dika?" Suaranya lirih, bukan suara manusia, tapi terdengar dari dalam dadaku sendiri. Aku berdiri diam, menelan ludah. Lalu aku sadar, aku sedang tidak di tempat yang sama lagi. Semua pohon yang tadi ku kenal bentuknya, kini tampak berbeda. Bahkan jalan setapak tempat aku tadi lewat menghilang. Aku tersesat, bukan cuma di hutan, tapi seperti di antara dua dunia. Namun yang paling membuatku gemetar bukanlah hutan yang tiba-tiba asing ini, tapi satu kenyataan kecil yang baru saja menyusup ke pikiranku. Nama lengkapku tidak pernah kusebut pada penumpang tadi, tapi dia tahu. "Dika Permadi, kau sudah sampai." Suaranya tak terdengar lagi dari belakangku. Bukan juga dari arah motor yang kutinggalkan, tapi dari sekeliling. Seperti dari dedaunan, dari akar-akar di tanah, dari desir angin yang berputar tak menentu. Aku berbalik cepat. Tak ada siapa-siapa. Seketika aku ingin berlari keluar. Tapi kemana? Jalan setapak itu sudah berubah jadi deretan akar dan semak yang tak pernah kulihat sebelumnya. Tak ada lagi petunjuk arah. Tidak ada sinyal. Tidak ada cahaya matahari, hanya kabut yang turun perlahan-lahan, menutup pandangan hingga semuanya terlihat seperti lukisan basah yang tak selesai. Langkahku gemetar. "Pak, halo, Bapak yang tadi?" seruku, lebih karena butuh suara sendiri untuk memastikan aku masih nyata. Tiba-tiba dari sela-sela pepohonan muncul sebuah sinar kecil, remang, seperti cahaya lampu minyak. Cahaya itu tidak menyorot tapi menggoda. Seolah berkata, "Kesinilah, aku menunggumu." Aku melangkah pelan, separuh ragu, separuh pasrah. Dalam hidupku, aku sudah cukup sering disesatkan oleh harapan. Tapi kali ini, entah mengapa, ada sesuatu di balik cahaya itu yang terasa menarikku, bukan hanya mengundang. Semakin dekat aku melangkah, kabut semakin menipis. Lalu, entah bagaimana, aku tiba-tiba berada di jalan tanah yang lurus dan bersih. Di kiri dan kanan, deretan rumah panggung berdiri tenang, bergaya tradisional Sunda, tapi dengan ukiran yang asing, terlalu halus dan terlalu simetris untuk ukuran desa biasa. Ada suara, terdengar seperti suara alat musik, tapi tak seperti seruling atau angklung, lebih mirip seperti nyanyian, tapi bukan dari manusia. Dan yang membuat jantungku berhenti sejenak, semua rumah di situ pintunya terbuka,
dan di dalamnya tidak ada siapa-siapa. Aku memanggil-manggil. "Halo, permisi." Tak ada jawaban. Tapi di ujung jalan, berdiri sosok seorang perempuan tua, berselendang putih, menatapku tanpa berkedip. Matanya kecil tapi tajam. Wajahnya tak asing, seperti wajah seseorang dari masa kecilku yang pernah muncul dalam mimpi dan tak pernah kembali. "Kau datang, Dika," katanya datar. Aku tercekat. "Lagi-lagi, namaku. Bagaimana ibu tahu nama saya?" Ia tersenyum samar. "Namamu tertulis di langit sebelum kamu lahir. Kau anak dari garis yang belum selesai. Dan hari ini, kau membuka pintu yang selama ini dikunci." Aku tak mengerti, tapi perempuan itu berbalik dan berjalan ke sebuah rumah yang lebih besar, lebih tua, dan tampak lebih terlindungi oleh akar-akar pohon besar. Ia masuk tanpa menoleh, dan pintu rumah itu perlahan menutup sendiri. Tapi sebelum tertutup sepenuhnya, suara perempuan itu terdengar. "Kau harus memilih, bertahan dalam hidupmu yang sekarang, atau pahami mengapa kau harus dihina sebelum kau ditinggikan." Aku berdiri kaku di depan rumah itu. Kata-katanya menghantam perasaanku seperti palu. Dihina sebelum kau ditinggikan. Seolah-olah semua yang kulalui selama ini, penghinaan warga, penumpang yang tak mau bayar, tatapan sinis karena aku miskin, adalah bagian dari teka-teki yang lebih besar. Angin tiba-tiba berembus keras. Daun-daun beterbangan. Dan dari balik rumah-rumah yang kosong itu, perlahan muncullah sosok-sosok aneh. Bukan hantu, bukan manusia, tapi entitas yang membungkuk dalam diam, dengan wajah tertutup kain dan tangan yang terjulur ke arahku. Salah satu dari mereka berbisik dengan suara parau namun jelas. "Masuklah ke jalan pemahaman, atau selamanya kau hanya jadi korban dari hidup yang tidak kau mengerti." Aku berdiri di tengah pilihan yang tak kupahami. Tapi aku tahu, hidupku tidak bisa kembali seperti kemarin. Perjalanan ini bukan sekadar tersesat. Ini panggilan. Dan panggilan ini tak akan membiarkanku pergi begitu saja. Aku menatap pintu rumah besar yang kini tertutup rapat. Di baliknya, aku tahu ada sesuatu, entah penjelasan, entah kehancuran. Tapi saat kakiku hendak melangkah, suara-suara itu kembali terdengar. Suara dari makhluk-makhluk yang berdiri kaku dengan wajah tertutup kain. Suara-suara dari masa lalu yang samar, tapi membekas seperti luka yang belum kering. "Dika, jika kau ingin kembali dan melupakan semuanya, kau boleh pergi sekarang. Tapi ingat, hidupmu akan tetap seperti semula." Sendiri, dihina. Aku menggigil, bukan karena dingin, tapi karena kata-kata itu terasa seperti kenyataan yang membelenggu. Kata, "boleh pergi sekarang," justru membuatku ingin bertahan lebih lama. Salah satu dari mereka, lebih tinggi dari lainnya, berjalan mendekat. Tak menginjak tanah, hanya melayang pelan. Ia membawa sebuah wadah anyaman kecil. Di dalamnya ada sebutir batu berbentuk aneh, mengilat seperti emas tapi berdenyut lembut seolah hidup. "Jika kau ingin hidupmu berubah, pegang batu ini. Tapi setelah itu, kau harus melalui 3 gerbang, dan tidak boleh berbalik, tidak peduli siapa yang memanggil namamu." Aku mengulurkan tangan. Tanganku gemetar. Batu itu ringan, tapi terasa berat seperti masa laluku. Begitu aku menggenggamnya, kabut seketika menyurut. Angin terhenti. Suara-suara lenyap. Dan jalan di depanku terbelah menjadi 3 cabang. Masing-masing diapit gerbang kayu tinggi dengan ukiran asing. Di atasnya tertulis sesuatu yang tak kukenal, bahasa kuno, atau mungkin bukan bahasa manusia. Gerbang pertama tampak terang dan penuh cahaya, tapi ada suara tangis dari baliknya. Gerbang kedua tampak suram. Di baliknya, terdengar tawa dan nyanyian, seperti orang-orang berpesta, tapi nadanya ganjil, seperti tawa tanpa kebahagiaan. Gerbang ketiga gelap, sangat gelap, tidak ada suara apapun. Hanya kesunyian yang menelan. Aku mengingat pesan perempuan tua tadi. Kau harus memilih. Bertahan dalam hidupmu yang sekarang. Atau pahami mengapa kau harus dihina sebelum kau ditinggikan. Pilihanku bukan milikku, bisikku pelan.
karena aku sadar, jalan manapun yang kupilih, bukan aku yang menentukan akhir perjalanannya. Tapi jika aku tak melangkah, aku akan tetap jadi korban dari dunia nyata, dihina karena tak punya apa-apa. Akhirnya, aku memilih gerbang ketiga, gerbang kesunyian. Saat kakiku melangkah, udara berubah dingin. Waktu seperti berhenti. Batu dalam genggamanku memanas. Tubuhku berat. Dan yang paling mengerikan, aku mulai mendengar suara-suara yang mirip sekali dengan orang-orang di kampungku. Dika, kamu tak akan jadi apa-apa. Cuma tukang ojek. Mau mimpi jadi apa? Dia itu pembawa sial. Kasihan ibunya. Suaranya datang dari dalam pikiranku, tapi juga seolah disiarkan dari balik pepohonan. Aku menutup telinga, tapi suara-suara itu menembus kepala. Aku hampir menyerah, tapi saat aku membuka mata, aku sudah berada di tempat lain. Di sebuah lapangan luas, berlumpur, dikelilingi tembok tinggi berlumut. Di tengahnya, ada seorang pria duduk di atas batu pipih. Wajahnya tertutup topeng dari kayu tua. Ia menunjuk ke arahku, lalu bersuara, "Kau sudah masuk, tapi belum diterima. Untuk keluar dari sini, kau harus menyerahkan yang paling kau sayangi." Aku terdiam. "Apa maksudmu?" tanyaku, nyaris tak terdengar. "Yang paling membuatmu bertahan hidup bukan uang, bukan orang tua, bukan rumah, tapi sesuatu yang lebih dalam dari itu. Kau tahu apa itu?" Aku berpikir, tapi sebelum aku sempat menjawab, pria bertopeng itu menghilang. Dan di tempatnya berdiri, muncul sebuah cermin tua memperlihatkan bayangan diriku sendiri. Lusuh, letih, rapuh, tapi masih hidup. Bayangan itu tersenyum padaku, lalu berkata pelan, "Beranikah kau kehilangan harapan terakhir demi mendapat kehidupan baru?" Aku tak tahu harus menjawab apa. Tapi aku sadar, ini bukan lagi soal tersesat. Ini soal bagaimana aku memutuskan menjadi siapa. Angin berputar pelan di sekelilingku. Cermin tua yang tadi memantulkan wajah lusuhku kini berubah. Bayanganku menghilang, digantikan oleh sosok kecil yang sangat kukenal. Aku sendiri saat masih anak-anak, berdiri di depan sebuah rumah reot beratapkan seng berkarat. Ia memandangku dengan mata yang sayu tapi penuh harap. "Kenapa kau ingin melupakanku?" tanyanya pelan. Aku tercekat. Itulah suara masa laluku. Luka yang tak pernah sempat ku sentuh dengan tulus. Luka dari hari-hari saat aku harus bersembunyi dari teman-teman sekolah karena sepatu bolong. Luka saat ibuku menangis diam-diam karena tak bisa bayar listrik. Luka saat aku pura-pura kenyang hanya karena tak ingin menambah beban. "Karena aku ingin hidup baru," jawabku akhirnya. Sosok kecil itu menunduk. "Tapi kalau kau buang aku, kau tak akan tahu seberapa kuat kau sebenarnya." Tiba-tiba, tanah di bawahku retak perlahan, membentuk sebuah lorong menurun. Cermin hancur, dan bayanganku sirna bersamaan dengan suara desir yang dalam. Aku terjatuh, meluncur dalam lorong yang licin dan tak berujung, sebelum akhirnya mendarat di sebuah ruangan yang tampak seperti kelas sekolah tua, gelap, tapi tak sepenuhnya asing. Di depan papan tulis berdiri pria bertopeng yang tadi. Ia menunjuk ke arah bangku-bangku kayu yang dipenuhi sosok-sosok murid berwajah datar. Salah satunya mirip sekali dengan sahabatku dulu, yang pernah membantuku saat aku hampir dikeluarkan dari sekolah karena tak bisa bayar seragam. "Duduklah, ujianmu dimulai sekarang," katanya. Aku pun duduk. Kertas ujian tiba-tiba muncul di depanku. Kosong. Hanya ada satu kalimat di tengahnya. "Sebutkan alasan mengapa kau layak diberi kehidupan baru." Aku menatap kosong. Tangan ini gemetar. Pikiran ini berkecamuk. Aku ingin menjawab, karena aku lelah. Atau, karena aku sudah cukup menderita. Tapi semua terdengar seperti alasan biasa. Apa benar penderitaan membuat seseorang pantas diberkahi? Lalu perlahan, aku menulis. Karena aku belum pernah benar-benar hidup. Selama ini aku hanya bertahan. Ruangan bergetar. Lampu padam. Suara murid-murid bergema seperti gema doa atau kutukan.
Tapi semuanya lenyap saat aku membuka mata dan melihat diriku berada di tempat yang berbeda. Kali ini, aku di pinggir sungai. Airnya jernih dan deras. Di seberang sana, berdiri seorang perempuan tua yang kulihat saat pertama kali tersesat di jalan hutan. Langkahmu tepat, Dika. Tapi ujian barumu belum dimulai. Kau harus mengarungi sungai ini. Tapi ingat, airnya bukan hanya air. Ia menyimpan semua kenangan yang belum selesai. Aku menatap sungai itu. Airnya memantulkan kilasan masa lalu. Ibuku yang sakit tapi tetap tersenyum. Warga kampung yang mencibir saat motorku mogok. Sahabatku yang akhirnya pindah karena orang tuanya malu aku sering ke rumah mereka. Langkahku berat, tapi aku melangkah. Setiap kali kakiku menyentuh air, satu kenangan menyentakku, menarikku seperti pusaran. Aku hampir tumbang saat melihat bayangan ayahku yang dulu meninggalkan kami. Tanganku ingin menarik diri, tapi suara perempuan tua itu menggema. Kalau kau ingin berjalan menuju masa depan, kau harus lebih berani dari kenangan yang menyakitkan. Aku menunduk. Aku tahu, ini bukan tentang menghapus masa lalu. Ini tentang menghadapinya dan berdamai. Saat aku mencapai seberang sungai, tubuhku gemetar. Tapi perempuan tua itu tersenyum. Ia menyentuh pundaku dan berkata, "Satu gerbang telah kau lewati, 2 lagi menunggu. Tapi kali ini, bukan ingatan yang akan menguji jiwamu, melainkan harapanmu sendiri." Aku mengangguk pelan. Dalam hati, aku tahu, hidupku di dunia nyata mungkin penuh luka, tapi di tempat ini, aku mulai menemukan bentuk diriku yang sesungguhnya. Tapi saat kudongakkan kepala, gerbang besar itu menjulang di depanku, hitam, sunyi, dan dijaga oleh 2 sosok berkerudung yang wajahnya tak terlihat. Salah satu dari mereka maju perlahan. Suaranya lembut, tapi bergema di dalam dada. "Dika, sebelum kau melangkah ke gerbang harapan, kau harus tahu satu hal. Harapan bisa menjadi cahaya, tapi juga bisa menjadi jebakan." Aku menelan ludah. Di antara langkah kecilku menuju gerbang, aku melihat sesuatu yang memantul dari tanah berbatu. Sepotong rumah kecil, berdinding kayu, bertuliskan nama ibuku di atas pintunya. Di depannya, aku melihat diriku sendiri, tapi kali ini mengenakan baju bagus, mengendarai mobil, dan memberikan amplop pada tetangga-tetangga yang dulu menghina. Aku, kaya, sukses, terpandang. Itu harapanku. Harapan yang kupeluk erat bertahun-tahun. Tapi saat aku mendekati gambaran itu, tiba-tiba semuanya mulai retak. Mobilnya meleleh menjadi lumpur. Rumah kayu itu runtuh perlahan. Orang-orang yang tadinya tersenyum kini berubah menjadi bayangan hitam, menertawaiku tanpa suara. "Apa yang kau cari dari harapan itu?" tanya penjaga gerbang yang satunya, kini berdiri di sebelahku. "Balas dendam? Penerimaan? Atau pengakuan bahwa kau pernah tak dianggap?" Aku tercekat. Pertanyaan itu tak mudah dijawab. Aku menunduk lama. Lalu dengan suara pelan, aku menjawab, "Aku hanya ingin membuktikan bahwa aku bukan sekadar orang yang gagal. Aku ingin ibuku bangga. Aku ingin pulang dengan sesuatu yang bisa kubanggakan." Gerbang pun terbuka perlahan, tapi bukan pada cahaya. Justru gelap gulita menyambutku. Di dalamnya, hanya ada satu ruangan sempit, dengan kursi dan meja, serta versi diriku yang lain, duduk sambil menulis sesuatu. "Siapa kau?" tanyaku pelan. Ia menoleh, matanya kosong, tangannya menggenggam pena. "Aku adalah kau yang hidup dengan harapan, tapi tak pernah benar-benar bertindak. Aku adalah semua, nanti, yang tak pernah jadi kenyataan." Jantungku berdegup kencang. Versi diriku itu lalu bangkit, menghampiriku, dan menyorotkan seberkas cahaya ke wajahku sendiri. "Kau ingin rumah? Kau ingin usaha sukses? Tapi apa yang sudah kau lakukan untuk mencapainya? Selain marah dan menyalahkan." Kata-kata itu seperti cermin, dan aku melihat diriku sendiri, dengan segala keluh, kecewa, dan sikap menyendiri. Aku melihat betapa seringnya aku membandingkan hidupku dengan orang lain, padahal aku belum benar-benar memulai apapun. "Aku ingin berubah," bisikku.
Versi diriku itu pun tersenyum samar, lalu menghilang bersama cahaya. Tiba-tiba, dinding ruangan runtuh. Aku kini berdiri di tengah padang hijau, dan di depan sana tampak jalan menanjak terjal yang seperti tak berujung. Tapi di ujungnya, terlihat samar, ada bangunan sederhana berdinding papan dengan cahaya keemasan yang hangat. Itu rumah impianku. Suara perempuan tua kembali terdengar. Entah dari mana. Dika, perjalananmu baru dimulai. Kau telah meninggalkan rasa sakit. Kau telah menantang harapan. Sekarang, kau harus membangunnya dengan usaha nyata. Tapi ingat, jalan ini tidak bisa kau lewati dengan marah. Hanya bisa ditempuh dengan sabar, setia, dan percaya. Aku menghela napas panjang, lalu melangkah. Setiap langkah membuat tanah di bawahku berguncang. Di sisi kanan, muncul bisikan masa lalu, suara tetangga yang mencemooh. Di sisi kiri, suara diriku sendiri yang meragukan kemampuan. Tapi aku terus melangkah, mengabaikan suara-suara itu. 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah. Aku tahu, jalan ini tak mudah. Tapi jika aku terus maju, mungkin aku benar-benar bisa membangun kehidupan yang tak sekadar mimpi. Namun setelah langkah ke-100, tanah di bawahku terasa mulai bergelombang. Langit yang tadinya cerah perlahan berubah mendung. Udara pun menjadi dingin dan menusuk. Bukan dingin yang biasa, tapi semacam dingin yang menyimpan pesan. Kembalilah, ini bukan untukmu. Aku tetap berjalan. Namun semakin jauh, semakin banyak suara yang bergema dari sisi jalan. Suara-suara akrab, tapi menyakitkan. Sudahlah, Dika, orang miskin jangan banyak mimpi. Kalau dari dulu kamu kerja sungguh-sungguh, gak akan begini, kan? Kenapa kamu gak jadi orang biasa aja, ngaku kalah, dan balik ke kampung? Langkahku mulai goyah, lututku gemetar. Rasa ragu yang sejak dulu mengintai kembali muncul. Kali ini jauh lebih kuat. Jalan di depanku masih panjang, dan cahaya rumah impian itu perlahan memudar. Ini cuma mimpi, Dika, bisik diriku sendiri dari masa lalu. Kamu gak akan bisa sampai ke sana. Kamu bukan siapa-siapa. Kamu cuma pengendara motor rusak yang nyasar, dimaki, dan dibuang. Aku terjatuh. Tak ada siapapun di sekitarku. Tanah ini sunyi, hanya ditemani oleh desir angin dan sepi yang menggigit sampai ke tulang. Aku ingin menangis, tapi bahkan air mataku tak keluar. Hati ini seperti batu. Samar, aku melihat sosok ibuku dalam bayangan, duduk di pojok rumah yang dulu kami tempati. Lantainya bocor, temboknya retak, tapi ia tetap tersenyum. Walau hidup kami serba kekurangan, ia tak pernah sekalipun menyalahkanku. Dan justru itulah yang paling menyakitkan, karena aku merasa belum bisa membalas senyum itu. Aku lelah, Bu, bisikku. Aku sudah mencoba, tapi jalannya terlalu berat. Mungkin aku memang gak ditakdirkan untuk berhasil. Tiba-tiba tanah di bawahku retak, dan aku jatuh ke dalam jurang gelap. Aku merasa melayang, seperti ditelan kehampaan. Tapi di tengah kegelapan itu, aku mendengar satu suara yang tak asing. Dika, kamu boleh gagal, tapi jangan berhenti. Itu suara lelaki tua yang dulu menolongku saat aku jatuh di lembah waktu. Suara itu datang seperti bisikan halus di telinga, lalu berubah menjadi gema dalam hati. Kalau kamu menyerah sekarang, kamu akan kembali ke titik semula, dan tidak akan pernah tahu seperti apa rasanya berhasil. Tapi kalau kamu terus berjalan, walau merangkak sekalipun, jalan ini akan membawamu pada takdir yang telah lama menunggumu. Aku menggertakkan gigi, napasku pendek, tapi dari dalam hatiku muncul satu tekad yang lama padam. Aku tidak boleh berhenti. Dengan tenaga terakhir, aku bangkit berdiri. Lututku gemetar, kakiku terasa berat seperti di semen. Tapi aku paksakan satu langkah kecil, lalu satu langkah lagi. Sampai akhirnya, aku mulai bisa berjalan. Anehnya, saat aku berjalan lagi, jalanan yang tadinya terjal, perlahan-lahan berubah menjadi lebih datar. Angin yang tadinya dingin,
mulai membawa aroma kayu manis dan harum tanah basah, seperti wangi dapur ibu saat pagi. Dan di kejauhan, samar-samar kulihat rumah kayu itu kembali muncul. Tapi kali ini, ia tak berkilau emas. Ia biasa saja, sederhana, tapi hangat, dan nyata. Aku tahu, ini bukan lagi mimpi. Namun tepat ketika aku hampir sampai, satu tantangan terakhir muncul. Jurang besar terbentang di hadapanku. Tak ada jembatan, tak ada batu loncatan. Hanya jurang, dan seberang yang sangat jauh. Disinilah aku tahu, aku harus membuat pilihan paling sulit. Tetap di sini, aman, tapi tak pernah benar-benar sampai. Atau, lompat, dengan segala risikonya, dan berharap bahwa tanah di seberang akan menampungku. Aku berdiri di tepi jurang. Tanganku mengepal, mataku menatap seberang. Suara-suara dalam diriku kembali datang. Ragu, takut, dan ingin kembali. Tapi ada satu suara yang kini lebih kuat. Kalau kamu sudah sampai sejauh ini, jangan balik cuma karena takut jatuh. Aku menarik napas panjang. Ini saatnya. Satu pilihan terakhir. Dan aku harus menjalaninya. Aku mundur satu langkah. Bukan untuk menyerah, tapi untuk mengambil ancang-ancang. Napasku tertahan. Detak jantungku seperti genderang perang yang tak kunjung reda. Di depan sana, dunia yang selama ini hanya bisa kulihat dari kejauhan, kini menunggu kepastian. Apakah aku berani atau tidak? Aku mengepalkan tangan, menatap langit yang kini berubah menjadi keemasan. Lalu tanpa pikir panjang lagi, aku melompat. Untuk sejenak, dunia terasa hening. Angin melesat di telinga, dan tubuhku seolah melayang tanpa arah. Aku tak tahu akan jatuh atau mendarat dengan selamat. Tapi satu hal yang pasti, aku sudah mengambil keputusan. Dan entah kenapa, itu membuat hatiku ringan. Aku terguling, tapi tidak jatuh ke dalam kehampaan. Sebaliknya, tubuhku terhempas di tanah yang empuk, seperti rumput basah di pagi hari. Aku membuka mata perlahan, dan langsung terpana. Di hadapanku, terbentang sebuah desa yang belum pernah kulihat sebelumnya. Namun suasananya begitu menenangkan. Rumah-rumah kayu berjajar rapi, dikelilingi oleh ladang subur, dan di udara, tercium aroma rempah dan air sungai yang bersih. Tidak ada suara klakson, tidak ada umpatan, tidak ada tatapan sinis. Dan lebih dari segalanya, tidak ada satupun wajah yang mengenal aku sebagai si miskin, si gagal, si beban. Disinilah semuanya berubah. Seorang lelaki tua berkulit sawo matang dengan sorot mata tajam tapi ramah menyambutku di gerbang desa. Ia tidak bertanya siapa aku, dari mana asalku, atau mengapa aku begitu kotor dan kelelahan. Ia hanya mengangguk dan berkata, "Kau sampai juga. Selamat datang, Dika. Disinilah kamu akan mulai lagi, dari awal, tapi dengan cahaya baru." Aku ingin bertanya, bagaimana dia tahu namaku? Tapi sebelum sempat membuka mulut, lelaki itu menunjuk ke arah bukit kecil, di mana sebuah rumah kecil berdiri dengan atap ilalang dan jendela terbuka. "Itu rumahmu. Sudah disiapkan. Kau tidak harus bayar. Yang kami minta, hanyalah kau bekerja dengan hati." Aku mengikuti arah jarinya, masih dalam kebingungan dan haru. Tak pernah aku merasa begitu diterima tanpa harus menjelaskan diri. Tidak ada label, tidak ada beban masa lalu. Malam itu, aku tidur di atas tikar pandan di rumah kecilku. Suara jangkrik dan desiran angin mengisi malam, dan di langit, bintang-bintang bertabur terang seperti lentera yang menuntunku. Untuk pertama kalinya sejak lama, aku tidur tanpa rasa takut akan esok hari. Namun keesokan paginya, aku sadar bahwa tinggal di sini bukan sekadar pelarian. Di desa ini, setiap orang harus berkontribusi, membangun, dan berbagi. Tak ada yang diberi cuma-cuma. Lelaki tua itu menatapku saat aku bangun dan berkata, "Dika, di sini, kami percaya, siapapun bisa menjadi besar, asal dia bersedia memulai dari yang kecil." Hari itu, aku mulai bekerja di ladang. Cangkul di tangan, tanah di bawah kaki,
Setiap biji yang kutanam seolah menjadi simbol dari mimpi-mimpi yang dulunya kugenggam dengan tangan gemetar. Dan anehnya, setiap langkah kerja di desa ini terasa menyenangkan. Aku tak diburu waktu, tak dihina karena pakaian lusuhku. Justru, tetangga-tetangga baru mengajarkan cara merawat tanaman, membuat pupuk dari sisa makanan, bahkan cara berdagang hasil tani ke kota. Minggu demi minggu, ladang kecilku mulai tumbuh. Tomat, cabai, jahe, singkong, dan daun-daunan yang tak hanya dijual, tapi juga bisa dimasak untuk keperluan sendiri. Dan perlahan, aku mulai menabung, sedikit demi sedikit. Hingga suatu hari, kepala desa mendatangiku dan berkata, "Dika, kamu bisa mulai membuka warung di depan rumahmu. Kami akan bantu bahan baku, tapi kamu yang kelola. Kalau berhasil, kamu bisa jadi contoh buat pemuda-pemuda lain yang putus asa." Aku terdiam. Inikah awal dari hidup baru itu? Mimpi yang dulu hanya berputar dalam kepala kini mulai menjelma nyata. Dan semua ini dimulai dari satu hal, lompat dan percaya. Namun aku tahu, ini belum akhir. Karena untuk benar-benar membuktikan bahwa aku bisa bangkit, aku harus kembali ke dunia nyata, membawa berkah ini sebagai bukti bahwa perjalanan itu bukan sekadar halusinasi. Dengan hati yang campur aduk antara rindu dan takut, aku melangkah menuju pintu yang dulu membawaku ke desa itu. Lelaki tua itu berdiri di sana, tersenyum penuh arti. "Dika, ingatlah, keberhasilan bukan hanya soal apa yang kau miliki, tapi bagaimana kau menjaga hati dan berani menghadapi dunia." Aku mengangguk dan melangkah masuk ke lorong cahaya yang memudar perlahan, membawa harapan baru dalam dada. Begitu membuka mata, aku kembali berada di jalanan yang sama di dunia asalku. Namun kini, aku membawa sesuatu yang jauh lebih berharga dari harta, keyakinan dan keberanian. Hari pertama aku kembali, aku berdiri di depan rumah reot yang dulu membuatku malu. Warga kampung masih melirik sinis, beberapa berbisik menghakimi, tapi aku tak peduli lagi. Aku keluarkan beberapa kantong hasil panen dari desa itu, buah dan sayuran segar, rempah-rempah harum yang tak pernah mereka lihat. Aku tawarkan dengan senyum lebar dan tekad kuat. "Coba ini, kalian pasti suka." Salah satu tetangga yang dulu sering memandang rendah, Ibu Yati, merengut tapi mengambil satu. "Kalau memang kau bisa, buktikan saja." Hari demi hari aku mulai membuka warung kecil di depan rumah. Orang-orang mulai penasaran, lalu sedikit demi sedikit membeli. Rasa dan kualitas barangku membuat mulut mereka tak bisa bohong. Mereka mulai bertanya, "Dari mana kau dapat semua ini? Kok bisa segar dan enak sekali?" Aku hanya tersenyum dan menjawab, "Perjalanan yang panjang, tapi aku belajar bahwa kesabaran dan usaha akan membuahkan hasil." Lambat laun, mereka yang dulu mengejek berubah menjadi penasaran. Bahkan ada yang mulai menghargai. Teman-teman lama yang dulu acuh pun mulai menyapa. Dan aku merasa bangkit dari abu. Suatu malam, ketika aku duduk di teras rumah baru yang mulai kukerjakan sendiri, aku teringat lelaki tua di desa itu. Aku tahu, berkah yang kuterima bukan sekadar harta benda, tapi keberanian untuk berubah, keteguhan hati untuk bangkit, dan kerelaan untuk memaafkan diri sendiri dan orang lain. Dan aku yakin, cerita ini bukan hanya milikku. Ini tentang kita semua yang pernah jatuh dan dihina, lalu menemukan cahaya di tengah gelap. Aku siap melanjutkan perjalanan ini, bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk mereka yang masih terpuruk, yang masih dirundung kata-kata sinis. Karena aku tahu, setiap luka pasti bisa sembuh, dan dari luka itu, kita bisa tumbuh menjadi lebih kuat. Kini, aku duduk di teras rumah yang mulai kukerjakan sendiri, menyaksikan matahari terbenam perlahan di ufuk barat. Angin sore membelai wajahku, mengingatkan betapa jauh perjalanan yang telah kulalui. Dulu, aku hanyalah anak kampung yang tersesat, dihina dan diabaikan karena miskin dan tak punya apa-apa. Jalan hidupku penuh dengan luka yang menyesakkan, hingga aku hampir menyerah. Namun, semua itu berubah ketika aku memilih untuk melompat, melangkah masuk ke dunia yang tak pernah kubayangkan, dunia gaib yang memberi pelajaran paling berharga,
bahwa bukan harta yang menentukan harga diri, tapi keberanian untuk memulai ulang dan ketulusan dalam berkarya. Perjalanan itu mengajarkanku tentang arti sabar, kerja keras, dan kepercayaan pada diri sendiri. Tentang bagaimana sebuah ketulusan bisa membuka pintu-pintu rezeki yang selama ini tertutup rapat. Kini, ketika orang-orang yang dulu meremehkan mulai mengakui keberhasilanku, aku tidak lagi merasa ingin membalas atau membuktikan sesuatu kepada mereka. Aku hanya ingin berbagi bahwa hidup tidak selalu adil, tapi kita selalu punya pilihan. Pilihan untuk bangkit, untuk memaafkan, dan untuk membangun rumah yang bukan hanya dari batu dan kayu, tapi rumah dari hati yang penuh rasa syukur. Aku belajar bahwa dalam gelap pun ada cahaya yang menunggu untuk ditemukan. Kita hanya perlu berani berjalan, meskipun langkah kita goyah dan dunia terlihat menentang. Dan aku telah menemukan rumah itu. Bukan hanya tempat tinggal, tapi tempat di mana aku diterima, dihargai, dan bisa tumbuh menjadi versi terbaik dari diriku. Aku bersyukur atas setiap hinaan, setiap tangis, dan setiap rintangan yang pernah datang. Karena tanpa mereka, aku tidak akan pernah tahu betapa kuatnya aku. Ini bukan akhir, tapi awal dari bab baru. Bab tentang keberanian, harapan, dan cinta pada diri sendiri. Aku siap menjalani hidup ini dengan segala ketulusan dan semangat yang kupunya. Karena aku tahu, dimanapun kita berada, asal hati kita benar, berkah akan selalu mengikuti. Terima kasih sudah ikut dalam perjalanan ini. Semoga kisahku menginspirasi dan menguatkanmu untuk terus melangkah, apapun yang menghadang.